Indonesia tanah air beta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku seluruh Nusantara dimanapun berada, semoga sehat selalu dan bahagia. Pergolakan akhir-akhir ini, polemik nasab di Nusantara sudah merambah kemana-mana. Yang disangkanya ini anteng-anteng aja, tidak ada apa-apanya menurut klan Ba'alawi. Ini baru-baru ini sudah sampai ke telinga salah satu anggota DPR yang namanya Irma Suryani. Dalam videonya beliau ini mengatakan, dalam pengamatan beliau itu Ba'alawi ini dikatakannya kriminal, bahaya, karena beliau juga sudah tahu, mungkin sudah mempelajari bagaimana oknum-oknum Ba'alawi ini memalsukan, membelokkan sejarah yang ada di Nusantara ini. Tentang pahlawan nasional seperti Wage Rudolf Supratman yang menciptakan atau yang mengarang lagu Indonesia Raya. Ini katanya, ini klan Ba'alawi. Ini sungguh miris kalau kita dengar bagaimana terang-terangannya Ba'alawi ini mengatakan pahlawan sekaliber W.R. Supratman ini diaku sebagai Ba'alawi. Belum lagi Imam Bonjol, Teuku Cik Ditiro, Cut Nyak-Din, dan seterusnya. Ini semua diaku mereka adalah Ba'alawi. Mosok wali kok masih mantap. Yang juga paling membagongkan ini Imam Bonjol, katanya ini masih ada terah dari Pak Rizik Syihab. Jadi masih ada sangkut pautnya Pak Rizik Syihab ini dengan Imam Bonjol. Buset, bisa-bisanya lo ngarang seperti itu. Belum lagi kalau dalam pengajian-pengajiannya ini oknum-oknum Ba'alawi ini sering membelokkan fakta. Jadi kita bisa ambil kesimpulan sejarah yang dipelajari oleh klan Ba'alawi ini ternyata tidak sama dengan sejarah nasional yang kita baca dan kita pelajari selama ini. Semuanya hampir dibelokkan dan semuanya ini menuju ke klan mereka yang berjasa di Nusantara ini. Dalam pengamatan Ibu Irma Suryani ini, sepertinya ini ada sesuatu di belakang hari, kurang lebih seperti itu yang saya tangkap, yang akan dicapai dengan tindakan-tindakan oknum Ba'alawi yang seperti ini, membelokkan sejarah, mengakui pahlawan-pahlawan nasional ini adalah klan mereka, dan yang lebih membahayakan itu bisa merubah pandangan kebinekaan kita dengan pandangan khilafah. Itu amat berbahaya sekali kalau seandainya tidak bisa segera diselesaikan. Entah bagaimana caranya nanti, tapi kita sepertinya yakin kalau salah seorang anggota DPR saja pusat ini sudah mendengar, sudah mengamati masalah polemik nasab ini, kemungkinan yang lain sebenarnya juga sudah tahu. Tapi apakah mereka ini berani ngomong seperti Ibu Irma Suryani, ataukah menunggu momen tertentu sehingga nanti apabila diungkapkan di rapat mungkin itu pas dengan suasananya. Jadi untuk oknum Ba'alawi yang selama ini selalu mengatakan berjasa nenek moyang mereka, klan Ba'alawi ini terhadap Nusantara, berhenti ngoceh ke sana ke sini, berhenti ngeklaim semuanya bahwa leluhur ente yang berjasa di Nusantara ini yang membuat Indonesia ini merdeka. Ini lupakanlah, karena itu orang sudah tahu itu omongan kosong. Jadi tobat, jangan diulangi lagi sebelum terlambat. Karena apa? Semua mata sudah memandang ke klan Ba'alawi ini yang selalu kalau diteliti dalam omongannya satu provokatif, menipu umat,
membohongi umat, dan dalam kenyataannya ada yang membelokkan sejarah makam nama orang yang dimakamkan dan membuat makam palsu. Apa tujuannya? Disinyalir di kemudian hari akan menjejah kita dan menguasai Nusantara ini dengan cara pelan-pelan. Untuk itu mari kita lihat bagaimana testimoni dari Ibu Irma Suryani, anggota DPR RI Pusat. Mari kita saksikan bersama-sama. Terkait dengan pengalihan atau klaim-klaim yang dilakukan oleh oknum-oknum yang menyesatkan sejarah kebangsaan Republik Indonesia dengan mengakui pahlawan-pahlawan bangsa yang berjuang merebut kemerdekaan sebagai bagian dari kelompok mereka. Saya sebut saja kelompok Ba'alawi. Terus terang, bagi saya, jika ada oknum-oknum yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, silahkan saja, sepanjang tidak menyesatkan umat. Apalagi kemudian menyesatkan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu sudah perbuatan kriminal menurut saya. Karena itu menyesatkan seluruh perjuangan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Pulau Rute, menghina pahlawan-pahlawan pribumi, pahlawan-pahlawan bangsa kita. Saya tidak tahu sebenarnya maksudnya apa, tetapi yang jelas ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena bisa saja klaim-klaim ini adalah awal dari oknum-oknum yang secara terstruktur dan masif ingin mengklaim dan merebut Indonesia melalui ajaran-ajaran atau tafsir-tafsir agama yang salah. Bayangkan rakyat Indonesia ketika disampaikan W.R. Supratman, Wage Rudolf Supratman pun diakui sebagai bagian dari klan mereka. Ini sudah penyesatan sejarah yang luar biasa. Dan jangan salah, dari sini dimulainya perebutan atau klaim-klaim yang akan membuat Indonesia direbut secara perlahan-lahan oleh oknum-oknum imigran yang ingin menguasai Indonesia. Saya kira saya bukan ingin atau mau memprovokasi, tetapi hal seperti ini jangan disepelekan. Kita jangan terpaku, jangan terpancing hanya soal politik dinasti semata, tetapi ini jauh lebih berbahaya. Klaim-klaim penyesatan sejarah perjuangan bangsa ini lebih berbahaya dari sekedar politik dinasti. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena ini adalah cikal bakal untuk mengarabkan atau memba'alawikan Indonesia dari sistem Pancasila ke sistem khilafah. Ini berbahaya menurut saya, ini harus kita hati-hati. Memang tidak seluruhnya ustadz-ustadz dari keturunan Arab itu tidak baik. Banyak yang baik, tapi hati-hati dengan oknum-oknum yang secara sistematis ingin merusak dan memutarbalikkan fakta sejarah. Kita tidak boleh juga menafikan ustadz-ustadz dari keturunan Arab yang baik, yang benar, dan syiar memang untuk kepentingan umat. Tapi kita juga tidak boleh membiarkan klaim-klaim yang akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa Republik Indonesia yang kita cintai ini. Karena perjuangan kemerdekaan itu dari Sabang sampai Pulau Rote dilakukan oleh semua suku dan oleh semua agama yang diakui di negara ini. Salam keindonesiaan, jaga NKRI, dan jangan sampai
ada orang yang mengklaim-klaim perjuangan dari pahlawan-pahlawan bangsa kita. Karena itu adalah penghinaan bagi bangsa Indonesia. Salam kemerdekaan. Demikian sudah kita saksikan bersama-sama bagaimana pendapat dari Ibu Irma Suryani, anggota DPR RI Pusat tentang Pahlawi. Bagaimana program-program Pahlawi ini, taktik-taktik Pahlawi ini, yang semuanya kalau diterus-teruskan bisa berbahaya untuk kesatuan dan persatuan Nusantara. Juga bisa dikonotasikan penjajahan secara pelan-pelan kalau ini tidak segera diselesaikan. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.